warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas virtual bersama Ibu Alivia Ziyadatur Rahmah. Oke, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, tentu saja kalian harus semangat ya dalam belajar bahasa Indonesia. Yuk, semangat, semangat, semangat! Dalam pertemuan virtual kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang teks anekdot. Tapi sebelum kita lanjut ke materi baru, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang lalu. Apakah kalian masih ingat materi tentang apa? Ya, teks eksposisi. Apa pengertiannya? Ya, teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Terus, apakah struktur teks eksposisi? Ya, ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan umum atau rekomendasi. Lalu, ketika kita akan menulis teks eksposisi, ada kaidah kebahasaannya loh. Apa saja, masih ingat? Ya, yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis, perbandingan, ataupun pertentangan. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata denotatif. Apakah kalian sudah paham? Ya, dari jawaban teman-teman kelihatannya sudah paham semua ya materi tentang teks eksposisi. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran virtual kali ini, yaitu tentang teks anekdot. Sebelumnya, mari kita simak kompetensi dasarnya. Yakni KD 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan KD 4.5, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih sama kalian semua, apa yang kalian pikirkan tentang teks anekdot? Apakah cerita lucu, cerita yang menggelikan tapi menyindir, cerita yang membuat tertawa, cerita yang membuat tersindir, dan lain sebagainya? Ya, betul sekali kalian semua. Jadi dalam kehidupan hari ini kita menjumpai, mendengar, bahkan membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga loh yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satunya yaitu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat, yaitu teks anekdot itu sendiri. Jadi, teks anekdot itu apa? Ya, cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Apakah kalian paham? Bagus sekali. Setelah ini, Ibu akan memberikan contoh teks anekdot. Simak ya. Apakah kalian sudah paham dari contoh teks anekdot tadi yang berjudul dosen yang menjadi pejabat? Apakah kalian paham apa makna dari teks anekdot tersebut? Ya, jadi menceritakan seorang dosen ini takut kehilangan jabatannya. Jadi dosen tersebut terus duduk tanpa adanya berdiri sedikit pun. Jadi apakah kalian sudah paham mengenai teks anekdot?
Iya betul. Jadi teks cerita yang dikemas dalam bentuk lelucon yang berisi kritik ataupun sindiran juga melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Dengan kata lain yaitu berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, alur, dan latar. Akan tetapi anekdot juga dapat diungkapkan dalam bentuk gambar ataupun ilustrasi loh, tidak hanya dari sebuah teks saja. Akan tetapi biasanya dapat kita temukan di media cetak berupa komik atau media elektronik berupa meme. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks anekdot. Jadi apa sih yang membedakan teks anekdot dengan teks yang lainnya? Jadi ciri-ciri teks anekdot yang pertama yaitu teks anekdot ini bersifat humor atau lelucon. Tadi sudah dibilang kan di awal bahwa anekdot itu sesuatu hal yang lucu, maka harus bersifat humor. Jadi diingat-ingat ya, anekdot itu lucu, lucu itu anekdot. Yang kedua yaitu bersifat menggelitik. Nah, menggelitik di sini maksudnya bersifat menghibur karena namanya komedi, otomatis isinya itu kan tentang hiburan. Jadi, teks anekdot ini bersifat menggelitik. Yang ketiga yaitu bersifat menyindir. Nah, bersifat menyindir ini inti dari anekdot sebenarnya. Jadi, teks anekdot ini ingin menyampaikan kritik terhadap orang atau terhadap sesuatu yang mungkin bagi kita itu ingin kita kritik. Seperti misalnya mengkritik tentang kebijakan pemerintah, mungkin seperti kebijakan dari orang tua kita, atau juga kebijakan dari guru kalian. Selanjutnya yaitu memiliki tujuan tertentu. Jadi teks anekdot ini tujuannya apa? Apakah untuk menyindir, apakah untuk menyampaikan pendapat, agar pendapat kita ini didengar, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Kok bisa sih? Nah, dongeng itu kan cerita fiktif, rekaan, hayalan, maka anekdot selain berdasarkan kisah nyata juga merupakan cerita-cerita rekaan yang dibuat untuk menyampaikan kritik kita. Yang selanjutnya yaitu menceritakan tentang karakter hewan dan manusia secara realistis atau apik. Seperti contoh cerita cara keledai membaca buku. Nah, apakah kalian sudah tahu cerita tersebut? Coba kalian cari di buku paket kalian atau bisa searching di Google. Yang ketujuh yaitu mengenai orang penting. Nah, orang-orang yang penting itu seperti orang penting bagi negara seperti presiden, orang yang penting bagi masyarakat, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga atau bisa jadi orang yang penting di hati kalian. Mungkin orang tua kalian maksudnya. Nah, juga bisa guru kalian dan lain sebagainya. Jadi ada orang-orang yang penting di dalam anekdot. Apakah kalian sudah paham dengan ciri-ciri teks anekdot tadi? Bagus sekali. Oke, selanjutnya untuk mengevaluasi teks anekdot, kita perlu tahu tentang pokok-pokok teks anekdot. Apa sih pokok-pokoknya? Yang pertama yaitu penokohan atau partisipan. Jadi sebuah cara pengarang bagaimana meletakkan tokoh yang bersifat humor dalam sebuah teks anekdot, atau bisa juga disebut sebagai karakteristik tokoh maupun tingkah laku tokoh yang akan menonjol dalam sebuah anekdot. Yang kedua yaitu peristiwa atau kejadian atau konflik. Nah, pokok ini merupakan sebuah sorotan penting yang akan kejadian pada sebuah bacaan teks anekdot. Jadi kejadian ini akan terdapat pada setiap bagian-bagian teks anekdot, seperti pada bagian abstraksi, orientasi, klimaks atau konflik, dan reaksi. Selanjutnya yaitu latar. Nah, latar ini merupakan susunan teks dalam sebuah bacaan, baik teks anekdot, yakni baik alur maju, alur mundur maupun alur campuran yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yaitu sifat humor. Nah, sifat humor ini harus ada dalam teks anekdot. Sifat ini bisa sebagai tingkah laku, kecerobohan, kelucuan, kekonyolan, kejengkelan maupun kebodohan. Nah,
Nah, bagaimana? Apakah kalian paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah mengetahui pokok-pokoknya, kalian juga harus mengetahui makna tersirat. Nah, apa sih makna tersirat? Apakah kalian tahu? Oke, makna tersirat adalah makna yang disampaikan secara langsung atau terbuka dari sebuah teks, tetapi secara tersembunyi. Jadi pembaca ini harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menemukan makna tersiratnya. Untuk lebih jelasnya, simaklah ilustrasi berikut ini. Coba kalian perhatikan apa makna tersirat yang terdapat dalam ilustrasi tersebut. Ya, apakah kalian sudah tahu makna apa yang tersirat dalam ilustrasi tersebut? Ya, di ilustrasi tersebut ini saat PNS naik gaji maka harga pun akan ikut naik, padahal tidak semua warga negara adalah PNS. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersiratnya, yakni kita dapat mendata pokok-pokok isi dari anekdot yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Nah, masih semangat kan kalian semua? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Jadi, anekdot diciptakan berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang terdapat di sekitar. Nah, teks anekdot ini juga dapat ditulis dengan cara yang berbeda loh. Jadi, dengan cara mengonstruksi anekdot orang lain ke dalam bentuk yang berbeda. Jadi, apakah kalian tahu mengonstruksi itu apa? Ya, mengonstruksi berasal dari kata dasar konstruksi yang berarti susunan. Nah, dalam menyusun atau mengonstruksi ini kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan dalam anekdot, serta kita harus menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Jadi, makna tersirat itu dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang terdapat dalam teks anekdot. Untuk lebih jelasnya, akan Ibu berikan contoh teks anekdot berikut ini. Nah, teks anekdot ini berjudul Orang Tuaku Sayang, Anakku Malang. Simak baik-baik ya. Nah, apakah kalian sudah baca dan memahaminya? Oke, setelah membaca teks tersebut, kita dapat mengidentifikasi makna apa saja yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Jadi disimpulkan bahwa makna tersirat yang terdapat dalam teks tersebut yaitu yang pertama, walau sibuk bekerja, orang tua harus tetap memperhatikan anaknya. Yang kedua, ada makna kedekatan seorang anak ini sangat bergantung dari intensitas dan kualitas bersama orang tuanya. Yang ketiga, jangan mengabaikan kepercayaan orang tua. Dan yang keempat, yang paling penting, jangan berbohong kepada orang tua. Nah, setelah menyimpulkan makna tersirat tersebut, kalian membuat teks anekdot baru yang makna tersiratnya ini sama dengan makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot yang berjudul Orang Tuaku Sayang, Anakku Malang. Nah, untuk teks anekdot yang baru, contohnya sebagai berikut ini. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Nah, akan lebih jelas lagi, akan Ibu simpulkan materi pembelajaran tentang teks anekdot kali ini. Nah, jadi teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang keenam, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia secara realistis atau apik. Dan yang terakhir yaitu mengenai orang penting. Nah, untuk mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat harus mengetahui pokok-pokok teks anekdot.
anekdot. Yang pertama yaitu penokohan atau partisipan. Yang kedua peristiwa atau kejadian atau konflik. Yang ketiga latar, dan yang terakhir sifat humor. Nah, selanjutnya untuk mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot yang kita lakukan yaitu menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan dalam anekdot serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Lalu makna tersirat tersebut dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara langsung atau terbuka dari sebuah teks tetapi secara sembunyi. Nah, jadi pembaca harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menemukan makna tersiratnya. Nah, agar pemahaman kalian meningkat dan dapat berpikir kritis, Ibu akan memberikan sebuah penugasan yang menarik yang sudah Ibu siapkan. Yaitu, ini dia, menentukan makna tersirat yang terdapat dalam gambar anekdot. Dan kalian mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot tersebut. Mudah bukan? Nah, untuk pengumpulan tugasnya silahkan diunggah di Google Classroom dan batas waktu pengerjaannya 3 hari dari sekarang ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi jangan lupa tetap belajar ya. Jangan sampai waktu luang kalian habis digunakan untuk bermain game, bermain TikTok, dan media sosial lainnya.